sejak tahun 2000. Mungkin ada adik-adik sekarang di sini yang masih bayi-bayi dulu ya, masih SD, masih belum mau jadi dokter ya. Waktu itu saya udah ditugaskan di sini oleh Kemenkes ya. Tugas pertama saya tugas dokter umum saya di Medan sebetulnya. Jadi untuk setelah spesialis harusnya saya bisa di Jawa. Tapi ternyata saya dikirim ke sebuah tempat yang bernama Tanjung Pinang, tempat yang sangat asing buat saya, entah di mana itu. Tapi ketika saya daftar di Pekanbaru waktu itu, dia bilang gini, dok, nanti dokter ke sana bisa naik darat, laut, dan udara. Kalau dari Bandung ya, betul juga ternyata. Setelah sampai di Pekanbaru, waktu itu saya naik bis dari Bandung, naik bis. Kenapa? Karena modal saya udah habis untuk melanjutkan kehidupannya setelah sekolah. Saya ingat waktu itu saya cuma punya uang 10 juta pada tahun 2000. Saya udah bayangkan ya, itu untuk perjalanan, untuk sewa rumah, untuk sewa kendaraan, mungkin di sana di tempat yang entah-entah di mana. Ya, kemudian saya naik bis ke Pekanbaru. Selamat sekali ya, bisnya juga namanya Merah Delima. Nah ya, padahal dulu ada yang namanya bis ALS ya, yang hebat-hebat ya, bisa bagus. Oh, dulu kami kok nggak tahu ya bahwa ada bis yang hebat. Kita carilah bis Merah Delima. Bis itu besar, bagus lah menurut saya, tapi boyot sekali, lambat ya. Nanti dia berhenti di rumah makan. Rumah makannya tuh, aduh menyedihkan ya, menyedihkan, bentuknya jelek ya, sedih deh pokoknya. Sampai saya pikir, aduh saya kok ditugaskan di mana nih, di hutan. Ya sampai di Pekanbaru itu kira-kira mungkin 2 hari 2 malam gitu ya, dari Bandung. Kemudian di sana ditempatkanlah saya di Tanjung Pinang. Di mana Tanjung Pinang? Gini dong, udah 3 tadi, darat, laut, udara. Kemudian nanti dokter di sana bisa libur ke Singapura kapan saja. Singapura, bayang saya takut kayak apa ya. Dulu ya ke Singapura tuh murah sekali ya, pokoknya nggak terasa lah. Saya bisa berangkat jam 6 dari sini naik ferry, sampai sana cuma duduk aja di Orchard Road, makan es krim potong itu, lalu jalan-jalan kita ke toko buku, ke mana, nonton film, sore pulang. Hebat-hebat kali ya, kita nonton Superman sama anak saya di sana. Kemudian saya juga berkenalan sama teman-teman Unpad. Ya saya bahagia sekali ya, ketika itu saya datang, saya pikir saya akan sendiri di dunia lain. Ternyata kepala rumah sakitnya Unpad, Dokter Eka. Bu Eka, tadi Bu Eka ada. Halo Bu Eka. Ya, saya ketemu dengan kepala rumah sakitnya Pak Eka. Waktu itu hari Jumat, ada goro. Saya lihat ada bapak-bapak lagi potong-potong kembang, saya deketin, rupanya Dokter Eka. Dokter Eka, saya ditugaskan di sini. Oh iya, dah, nanti kita jalan-jalan dulu, kita makan dulu ya. Akhirnya saya dibawa oleh Dokter Eka ke rumah makan Bali. Masih ada nggak ya rumah makan Bali? Nggak ada lagi ya, makan Bali ya. Situ kita makan, udah makan, terus, wah udah siap nih, udah jam 12, udah mau sholat. Terus saya bilang, Pak, saya mau ketemu Pak Direktur. Nanti Pak Direktur baru pulang, gitu kan? Udah, dia bilang gitu kan? Udah. Saya masih belum ngerti juga bahwa Pak Eka lah Pak Direkturnya. Ya sampai kemudian hari berikutnya baru saya tahu bahwa Pak Eka lah Direktur. Kemudian saya ketemu Pak Uteng juga Unpad ya, bahagia sekali. Kemudian Pak Suhatsa,
ketua lagi Pak Hussein. Ya, rupanya Tanjung Pinang ini semuanya gudang tempat ya, sehingga saya sendiri di sini. Saya sangat senang sekali deh pokoknya ya. Saya merasa diterima, kemudian merasa bisa berbuat lebih baik untuk Tanjung Pinang. Kenapa? Ketika itu saya pulang sekolah ya, begitu idealis ya, ilmu udah penuh di kepala. Ya, saya pengen berbakti untuk sesuatu ya di sini. Rumah sakitnya masih apa ya? Masih di bawah sadar. Obat-obat masih kurang ya. Perawat-perawat masih nggak bisa dipercaya. Waktu itu saya ditaruh di ICU. Setiap hari saya lapor kematian. Sampai saya sedih sekali, tapi ya berkat doa dari nasihat-nasihat dari sahabat saya, untuk senior saya Pak Gus dan Pak Edi, saya berusaha untuk survive ya, mencoba bermain silat, bermain segala macam untuk menyelamatkan pasien-pasien kita. Tenang aja deh, nanti juga biasa. Luar biasa. Semua pemeriksaan tidak ada, main silat harus bisa. Tapi ternyata ya, alhamdulillah ya, dengan segala keterbatasan, dengan semua semangat, akhirnya kita bisa ya melakukan semaksimal mungkin pertolongan pada pasien-pasien kita. Dan alhamdulillah ya, hari demi hari setelah 25 tahun kita bisa lihat bahwa Rumah Sakit Kota Tanjung Pinang dipimpin oleh Pak Yunisan sekarang jauh lebih maju, jauh lebih nikmat, jauh lebih senang, jauh lebih mudah kita menolong pasien. Ya, tinggal kita harus berubah diri kita. Ya, jadilah dokter yang bisa mengobati tidak cuma penyakit pasien ya, tapi juga hati dan kebahagiaan pasien harus kita obati juga. Untuk adik-adik, anak-anak yang sekarang baru mulai jadi dokter, ya camkan gitu ya, bahwa kebahagiaan kita itu akan bertambah, bukan cuma pasiennya sembuh, tapi juga pasiennya bahagia. Mungkin Pak Put akan menambahkan yang lebih indah lagi. Terima kasih kepada panitia. Saya ditunjuk untuk testamen. Dia memang saya paling senior, saya rasa di Tanjung Pinang ini. Kalau Bu Agustin tahun 2000, saya 10 tahun sebelumnya, 1990. Tadinya saya datang ke Tanjung Pinang, kecil amat kotanya gitu. Saya udah pesimis, mau balik 2 tahun mau balik. Ternyata Allah perjumpakan dengan istri saya yang sekarang ini. Jadi betapa saya di Tanjung Pinang ini. Kok ada istri saya yang sekarang ini, berarti ada istri sebelum ini. Saya alhamdulillah lulus dokter dari FK UNER. Kemudian saya ditangkap Spawamil. Saya tak yakin bahwa saya lolos seleksi Spawamil karena segini aja badanku, masa jadi TNI kan. Ternyata saya lolos, ditempatkan di namanya Yonif Linut 328 Kostra. Ini termasuk batalion di bawah Brigade Linut 17 Kostra. Ternyata Brigade Linut ini telah menghasilkan tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat, bahkan tokoh-tokoh nasional. Jenderal Faisal Tanjung ini dari brigade kami. Kemudian SBY dulu waktu remaja masih Letnan 2 di Batalion Linut 330. Kemudian presiden yang sekarang ini Prabowo pernah Danjon 328
walaupun dia berasal dari baret merah. Jadi saya jadilah anggota TNI dengan pangkat Letnan 1, kalau sekarang Letnan 2 ya, yang wamil, yang bukan wamil sekarang, perwira karir namanya. Jadilah saya Letnan 1. Baru sebulan saya dinas di militer, pecahlah, ada revolusi di Timor Portugis, maka saya berangkatlah dengan pasukan itu di sana selama 10 bulan. Jadi tadinya bayangan saya dokter TNI itu di rumah sakit, ternyata ikut gerakan pasukan. Jadi saya 10 bulan ya tidur di hutan lah, tidur di bivak. Kalau tidur mantel itu diikat-ikat buat tutup kita tidurnya. Ternyata setelah 6 bulan saya mengundurkan diri dari wajib militer karena saya minta izin untuk ambil spesialis penyakit dalam. Ternyata tidak disetujui. Saya disuruh masuk ambil patologi anatomi. Jadi akhirnya saya keluar dan langsung kembali ke Kemenkes, disetujui untuk sekolah ambil spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah di UI, saya pilih UI karena walaupun saya kelahiran Jawa Timur, kelahiran Madura ya, untuk di Surabaya kurang, tak ada famili, tak ada apa ya. Jadi saya sudah lama di Bandung dan Bogor, jadi saya pilih UI. Nah itulah tahun 90 masuklah di Tanjung Pinang ini sampai sekarang. Jadi saya di rumah sakit umum Tanjung Pinang ini 35 tahun. Ya gitulah, badan ketepannya segini, tak gemuk-gemuk, dan sekarang sudah meninggalkan dunia hitam saya karena rambut saya udah putih. Ada saingan saya dong, suami Bu Agustin itu, Pak Uteng. Mereka berdua anggota KPU. KPU itu maksudnya kepala penuh beban. Saya rasa tidak semua ini kenal saya ya. Mungkin ada yang belum kenal atau belum pernah melihat tampang saya. Untuk itu saya, karena di sini kota pantun, saya mau berpantun singkat aja. Otak-otak ikan tenggiri, kepala botak, ya inilah Kusmandi. Jadi sebelahan. Jadi pesan saya bagi dokter yang khususnya lelaki ya, ada 3 hal menjadi godaannya. 1 adalah harta, 2 tahta, 3 wanita. Untuk tahta ini saya teringat apa yang dikatakan Profesor Muhammad Toha, spesialis kandungan di UNER itu. Jadi dokter itu baik, jadi pedagang itu juga baik, tetapi janganlah dokter jadi pedagang. Saya rasa teman-teman semua ngerti gitu ya. Sebab ada yang cerita seorang dokter bahwa tarif visitor di suatu rumah sakit di Jakarta itu cuma tengok si hello gitu aja tarifnya 650.000 itu. Jadi Dina. Yang kedua tahta. Saya rasa dokter sudah kurang tertarik dengan tahta ya. Buktinya banyak
menolak untuk jadi kepala dinas atau kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan ya. Di Bintan itu tak ada yang mau untuk dokter senior. Yang ketiga, wanita. Wanita itu zaman milenial itu memang sangat menggoda ya. Kita harus kuat imannya harus kuat, juga imannya juga harus kuat gitu ya. Kalau dokter Malaysia itu laku bagi orang Indonesia itu karena apa? Karena keramah tamahannya. Tapi di Indonesia kadang-kadang disalahartikan. Ramah itu rajin menjamah. Nah, jadi karena rajin menjamah terjadilah peristiwa kemarin itu, ya kan? Rajin menjamah. Karena dia rajin menjamah, jadilah rusak cucu sebelah. Ini kan harapan dari saya sebagai senior. Terima kasih ya Bu ya. Saya senang ada Karul TDAL juga SPPD, jadi banyak kawan SPPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.